Bab 631, Ketua tiada, anggota bubar. Anggota yang tersisa tidak sampai 80 orang. Jumlah anggota sudah berkurang lebih dari setengah. Jika bukan karena Valentino yang menyelamatkan mereka, kemungkinan orang-orang ini sudah mengundurkan diri dari Asosiasi Valentino Empire. Asosiasi Valentino Empire sudah terpuruk dan mulai runtuh. Perasaan sedih meliputi hati orang-orang tersebut. Pada sore hari pukul 6, Chris mengendarai sebuah mobil Porsche ke tangga Maple Rain Real Estate dan memecahkan pintu putar kaca. Bagian depan mobilnya masuk ke lobi perusahaan. 7-8 satpam langsung mengitari mobil tersebut, tapi mereka semua langsung dijatuhkan oleh Chris. Chris tidak mengatakan apa-apa, wajahnya merah padam. Dia melangkah masuk ke lift dan langsung naik ke kantor paling atas. Bam! Chris mengangkat kakinya dan menendang pintu kantor hingga terbuka. Di dalam, Nick yang sedang mencicipi anggur merah langsung terkaget. Chris, apa yang kamu lakukan di sini? Marco langsung mengenali Chris. Kalian yang menargetkan Valentino ya? Pandangan Chris terlihat bengis, suaranya terdengar serak sembari melihat ke kedua orang tersebut. Apa maksudmu? Marco mengernyit pelan. Chris menghela napas panjang, lalu melangkah maju dengan garang dan menghantamkan tinjunya ke wajah Marco. Bam! Marco bukanlah lawan Chris. Hanya dengan satu pukulan, Marco langsung terdorong hingga 5-6 meter jauhnya. Sebelum Nick sempat bereaksi, Chris langsung menarik kerah baju Nick. Apa yang ingin kamu lakukan? Aku adalah putra dari keluarga Wijaya di kota Kamal. Kamu berani memukulku? Bentak Nick. Chris meludah dan membentak. Apa keluarga Wijaya di kota Kamal sehebat itu? Setelah mengatakan itu, tinju Chris langsung menghantam Nick. Bu! Pukulannya langsung mengenai hidung Nick. Tulang hidung Nick patah dan dia langsung mimisan. Chris mengangkat tinjunya dan mengarahkannya ke Nick lagi. Namun, tinju Chris tiba-tiba berhenti karena ada pistol hitam yang mengarah ke dahinya. Nick terlihat penuh amarah, tangannya memegang sebuah pistol dan jari telunjuknya ada di pelatuk. Dengan jarak yang begitu dekat, bahkan jika Nick memejamkan matanya, dia tetap bisa membunuh Chris. Kamu sudah gila! Berani-beraninya kamu memukulku! Bukankah kamu ingin mencari keadilan untuk Valentino? Ayo sini! Tanya Nick sambil menyeringai dan mengusap darah di hidungnya. Chris bungkam. Cepat berlutut! Nick memukul dahi Chris dengan tinjunya. Namun, Chris menggertakkan gigi dan berdiri lalu berkata, bunuh saja aku! Aku tidak akan berlutut di depanmu. Dasar gila! Nick membuka pin keamanan dan langsung mengarahkan pistol tersebut ke dahi Chris. Chris memicingkan matanya, tapi dia tidak mundur. Tidak ada rasa takut sedikit pun di matanya. Tuan Muda Nick, jangan gegabah. Marco segera menghampiri mereka dan berbisik ke telinga Nick. Nick terkejut setelah mendengar bisikan Marco. Dia menurunkan pistolnya secara perlahan dan mencemooh. Ternyata kamu putra tertua dari grup Nagasan. Pantas saja kamu begitu gila. Namun, kamu harus tahu kalau grup Nagasan bukanlah apa-apa bagi keluarga Wijaya di kota Kamal. Aku sudah memberi kalian kesempatan, tapi kalian justru tidak menghargainya. Hari ini, aku tidak akan membunuhmu. Pulang dan beritahu ayahmu, jika grup Nagasan bergabung dalam Asosiasi Perdagangan Prabo, aku akan memaafkan semuanya. Jika kalian tidak bergabung, besok aku akan membubarkan grup Nagasan. Chris memandang Nick dengan dalam, dia segera berbalik dan pergi tanpa mengatakan apapun. Sosoknya terlihat sangat kesepian, tapi juga mengeluarkan aura yang mengerikan. Malam itu, Chris meninggalkan kota Neo dan kembali ke Venus. Tempat kacau di luar negeri itu adalah rumah Chris. Ayah Chris pernah berkata padanya bahwa pembalasan dendam itu tidak pernah terlambat. Perkataan ini terus diingat oleh Chris di dalam hati. Malam itu, Chris meninggalkan kota Neo dan kembali ke tempat yang kacau tersebut. Dia memimpin 20.000 prajurit dalam ekspedisi dan berhasil menaklukkan lebih dari setengah segitiga emas. Dengan 50.000 prajurit, dia mendirikan asosiasi Maple Pavilion. Nama asosiasi Maple Pavilion menunjuk pada hampir setengah dari segitiga emas. Tentu saja, ini belum diungkit untuk sementara waktu. Pada malam kepergian Chris, Hendrik, Arvin, dan yang lainnya berkumpul dan mengadakan pertemuan lagi.
Orang-orang di luar tidak tahu apa yang sedang mereka bicarakan. Mereka hanya tahu bahwa setelah kerumunan orang itu meninggalkan ruang pertemuan, mereka akan memindahkan dana mereka dalam semalam untuk mengembangkan bisnis di tempat lain. Grup Nagasan menarik diri dari kota Neo dan berfokus kembali pada luar negeri. Belasan anggota asosiasi Valentino Empire juga ikut meninggalkan kota Neo bersama dengan keluarga mereka dan sejumlah dana yang besar. Perusahaan Meteor menghilang dalam semalam. Hanya tersisa Hendrik yang belum meninggalkan kota Neo. Tidak peduli sebesar apapun perubahan struktur pada kota Neo, dia harus memenuhi janjinya pada Valentino untuk tetap menduduki kota Neo. Tidak peduli dia mendudukinya atau tidak, dia tetap akan berada di sini untuk menjaganya. Menjaga dan menunggu. Tuan Muda Valentino, rencana Meteor sudah berkembang. Setelah asosiasi Valentino Empire melalui ujian, yang tersisa sekarang hanyalah anggota yang setia. Saya sudah menyebar benih dan memperluasnya dengan cara Anda. Tapi saya belum tahu hasilnya akan jadi seperti apa. Namun, saya berharap suatu hari Anda akan kembali dan kami dapat memberi semakin banyak kekuatan untukmu. Hendrik memandang langit malam di tenggara, arah kepergian Valentino dan Angel. Saat berhadapan dengan keluarga Wijaya di kota Kamor, asosiasi Valentino Empire dan rencana Meteor yang tidak bertuan menjadi lemah. Valentino berupaya keras untuk membangun kekuatan, tetapi semuanya langsung runtuh dalam semalam. Namun, hanya Hendrik yang tahu kalau keruntuhan ini hanya untuk sementara saja. Valentino bisa menggunakan rencana Meteor untuk menaklukkan kota Neo secara bertahap. Hendrik juga bisa menggunakan cara Valentino untuk menaklukkan lebih banyak tempat. Rencana Meteor dan asosiasi Valentino Empire tidak cukup untuk melawan keluarga Wijaya. Kedepannya akan ada lebih banyak rencana Meteor dan asosiasi Valentino Empire. Dulu Valentino menganggap kota Neo sebagai permainan catur, dia meletakkan banyak bidak dan memenangkan posisi teratas kota Neo. Namun sekarang, Hendrik akan menganggap seluruh dunia sebagai permainan catur. Jika berhasil, kekuatan sebesar apa yang akan didapatkannya nanti. Bahkan Hendrik sendiri pun tidak berani membayangkannya, dia hanya berharap semua akan berjalan dengan lancar. Keesokan harinya, di seluruh kota Neo hanya terdengar satu hal, yaitu Asosiasi Perdagangan Prabu. Asosiasi Perdagangan Prabu menerima semua orang. Dalam sehari, mereka berhasil merekrut 200 perusahaan sebagai anggota perdagangannya. Sedangkan, selain mereka yang telah bergabung dengan Asosiasi Perdagangan Prabu, perusahaan yang dimiliki oleh para anggota asli Asosiasi Valentino Empire ditelantarkan dalam semalam. Saat ini, di kota Neo, mereka yang tidak menunduk pada Asosiasi Perdagangan Prabu telah diusir dari kota Neo. Yang tersisa hanyalah orang-orang yang mengikuti perintah Nick. Nick yang berdiri di puncak kota Neo merasa sangat bangga dan puas. Setelah menaklukkan kota Neo, Nick mulai menargetkan zona pengembangan kota Arteria. Sasaran utama Maple Rain Real Estate adalah zona pengembangan kota Arteria. Namun, ketika Nick membawa orang untuk mengamati zona pengembangan kota Arteria, dia justru menemui hambatan besar. Hendrik ternyata sudah menduduki kota Arteria selangkah lebih cepat. Bab 632, 3 bulan kemudian. Nick menjadi sangat marah, dia ingin langsung menangkap Hendrik saat ini juga. Namun, sekelompok pekerja migran di sana mengepung mereka semua sambil membawa besi beton, besi siku, bahkan batu bata di tangan mereka. Orang-orang yang dibawa oleh Nick benar-benar kalah jumlah dengan para pekerja migran itu. Seluruh pekerja migran itu bersatu untuk melawan Nick. Hal ini benar-benar di luar dugaan Nick. Salah seorang pekerja yang sepertinya merupakan mandor mereka melangkah maju, kemudian berkata dengan suara rendah. Di kota Arteria ini kami hanya mengakui Tuan Valentino. Kalau Tuan Valentino tidak ada, kami hanya mengakui Direktur Hendrik. Tidak ada orang lain yang kami akui selain mereka berdua. Benar, hanya mereka berdua yang kami akui. Saat gaji kami ditahan waktu itu, Tuan Valentino lah yang menyelesaikan masalah itu. Dia bahkan juga secara pribadi meningkatkan kualitas makanan kami. Saat salah satu anggota keluargaku sedang sakit parah dan aku butuh uang untuk membawanya ke rumah sakit, Tuan Valentino membantuku. Kalau bukan karena bantuan Tuan Valentino, aku tidak tahu apa yang akan terjadi kepadanya. Tuan Valentino adalah penyelamatku. Kalimat-kalimat ini keluar dari mulut para pekerja yang polos dan jujur itu. Nick langsung tercengang, bahkan Hendrik pun juga terlihat sedikit terkejut. Ketika Valentino sedang menangani masalah di zona pengembangan kota Arteria waktu itu, Hendrik juga ada di sana.
Hendrik dan Valentino merasa bahwa saat itu mereka hanya melakukan hal yang seharusnya mereka lakukan. Tanpa disangka, ternyata hal tersebut sangat berarti bagi para pekerja yang polos dan jujur ini. Jadi kalian ingin memberontak? Kalian ini hanyalah sekumpulan pekerja rendahan, apa kalian tidak mau menerima gaji? Teriak Nick dengan keras. Kami memang butuh uang, tapi kami hanya mau menerima uang bersih. Kami memang hanya pekerja rendahan, tapi kami tidak pernah mencuri atau merampok. Semua uang yang kami dapatkan merupakan hasil jerih payah kami sendiri. Para pekerja migran itu juga marah besar, mereka langsung meneriaki Nick balik. Nick langsung berteriak lagi dengan marah. Baiklah, kalian mau memberontak kan? Mulai sekarang kalian semua aku pecat. Cepat pergi dari sini. Aku yakin meskipun tanpa kalian, pembangunan di zona pengembangan kota Arteria tetap bisa dilanjutkan. Teriak Nick sambil memelototi para pekerja itu. Namun, Marco buru-buru melangkah maju, kemudian berbisik di telinga Nick. Tuan muda Nick, pembangunan di zona pengembangan kota Arteria hampir seluruhnya dikerjakan oleh para pekerja migran dari kota Neo. Para pekerja migran ini selalu melakukan segala sesuatunya bersama-sama. Kalau kamu memecat mereka, jumlah orang yang memberontak pasti akan semakin banyak. Kalau nantinya mereka semua memutuskan untuk mogok kerja, kita akan mendapatkan masalah besar. Begitu mendengar ini, Nick menjadi semakin marah. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela napas panjang. Sebenarnya, dibangun atau tidaknya zona pengembangan kota Arteria ini tidak begitu penting bagi Nick. Namun, saat ini Timothy memberi Nick kesempatan untuk membuktikan kemampuannya kepada keluarga Wijaya, jadi Nick harus bisa menyelesaikan tugas ini dengan baik. Setidaknya, performa kerjanya harus lebih baik daripada performa kerja Valentino waktu itu. Dengan begitu, Nick bisa mendapat pengakuan dari keluarganya. Ya sudah, apa yang kalian inginkan? Cepat katakan. Nick menatap ke arah para pekerja itu dengan dingin. Kami mau Direktur Hendrik yang memimpin kami, bukan orang yang tidak kami kenal. Jawab sang mandor dengan cepat. Setelah terdiam sejenak, Nick berteriak sambil menggertakkan giginya. Baik, Nick takut kalau para pekerja migran ini benar-benar memutuskan untuk mogok kerja, jadi dia terpaksa menuruti permintaan mereka. Padahal Tommy sudah mati, tapi dia masih saja menyusahkan aku. Ucap Nick di dalam hatinya dengan penuh kebencian. Setelah itu, Nick melirik ke arah Hendrik sekilas, kemudian berkata kepada Marco. Untuk sementara ini, urusan pembangunan ini kita serahkan kepada Hendrik, tapi harus ada seseorang yang tetap tinggal di sini untuk mengawasinya. Bukankah waktu itu Hendrik menjadikanmu tahanan rumah dan terus mengawasimu setiap waktu? Sekarang aku memberimu kesempatan untuk melakukan hal yang sama kepadanya. Begitu mendengar ini, mata Marco langsung berbinar-binar. Dia mengangguk dengan cepat dan berkata, Baik Tuan Muda Nick. Saat ini, struktur kota Neo sudah mengalami perubahan. Asosiasi Perdagangan Prabo yang begitu mendominasi menempati posisi puncak di kota Neo. Orang-orang yang semula bergabung dengan Asosiasi Valentino Empire, sekarang ada yang bergabung dengan Asosiasi Perdagangan Prabo, dan ada juga yang meninggalkan kota Neo untuk bekerja di tempat lain. Hendrik tetap tinggal di kota Neo, dia bertanggung jawab atas pembangunan di zona pengembangan kota Arteria. Di samping itu, Hendrik juga sedang menunggu seseorang yang tidak tahu kapan akan kembali. Tidak ada seorang pun yang mengetahui hal apa yang dikatakan oleh Hendrik kepada Arvin dan yang lainnya saat menyuruh mereka berkumpul malam itu. Yang orang-orang ketahui hanyalah, bisnis di kota Neo mengalami kekacauan hanya dalam waktu 1 malam. Berbagai pemilik perusahaan memilih untuk pergi dari kota Neo dan lanjut berbisnis di tempat lain. Seolah-olah ada yang menaburkan benih unggul dan memberi harapan yang besar kepada mereka, padahal mereka sendiri tidak tahu di mana mereka akan berakar nantinya. Hal buruk bisa menjadi pertanda datangnya hal baik, begitu pula sebaliknya. Segala hal pasti mempunyai sisi positif dan negatifnya. Kita tidak akan pernah mengetahuinya sebelum mencobanya. Serangan dari keluarga Wijaya kali ini benar-benar mengacaukan seluruh kekuatan yang telah disatukan oleh Valentino selama beberapa waktu ini. Orang-orang yang tidak sanggup melewati ujian itu sudah berpindah ke sisi Nick. Namun, bisa dipastikan bahwa orang-orang yang berhasil melewati ujian itu adalah orang-orang yang setia. Oleh karena itu, Hendrik tahu bahwa kalau Valentino berhasil melewati ujian itu, ada hal luar biasa yang sudah menantinya. Hari terus berganti. 1 bulan berlalu. 2 bulan. Waktu berlalu begitu cepat. Tanpa terasa 3 bulan sudah berlalu.
3 bulan, 90 hari. Bukan waktu yang lama, juga bukan waktu yang singkat. Namun dalam waktu 3 bulan ada banyak sekali perubahan yang terjadi. Kota Fero adalah sebuah kota kecil yang jaraknya terpisah 2 kota dari kota Neo. Pada saat ini di sebuah hotel kelas bawah. Angel, gaji pokokmu Rp3.600.000, komisimu Rp1.120.000, jadi total uang yang kamu terima adalah Rp4.720.000. Manajer resepsionis berteriak kepada Angel sambil menyerahkan sejumlah uang kepadanya. Angel yang berpakaian seragam pelayan dan berwajah pucat buru-buru mengambil uang tersebut dan mengucapkan terima kasih kepada manajer resepsionis itu. Kenapa komisi dia jauh lebih tinggi dari komisi kita? Aku benar-benar tidak mengerti. Apa kamu tidak lihat betapa cantiknya dia? Tamu-tamu mengantre untuk dilayani olehnya. Aduh, di zaman sekarang ini wajah dan penampilan memang nomor 1. Untuk apa berwajah cantik kalau punya sifat yang buruk? Terlihat sekali kalau dia adalah orang yang licik. Saat melihat bahwa jumlah komisi yang diterima oleh Angel jauh lebih tinggi, beberapa pelayan yang berdiri di samping merasa iri kepadanya. Begitu mendengar perkataan mereka, Angel hanya bisa menundukkan kepalanya dengan sedih sambil memegang gaji yang baru dia terima. Di hotel kelas bawah semacam ini, gaji karyawannya sangat kecil, kualitas pendidikan dan budaya karyawannya juga rendah. Namun, untuk bekerja di sini, Angel tidak perlu menunjukkan KTP-nya. Inilah alasan mengapa Angel memilih untuk bekerja di hotel ini. Setelah menghela napas panjang, Angel berbalik badan dan hendak berjalan pergi. Sekarang sudah jam pulang kerja. Angel harus segera pulang untuk mengurus Valentino. Hei, Angel! Sebenarnya kamu ini bodoh atau apa? Kenapa kamu memilih bekerja sebagai pelayan? Apa yang kamu harapkan dari menjadi seorang pelayan? Bos menyuruhmu untuk menjadi asistennya. Kamu tidak perlu melakukan apapun, cukup duduk di dalam BMW dan keluar untuk menemui para tamu, tapi gaji yang kamu dapatkan tiap bulannya bisa mencapai 24 juta rupiah. Manajer resepsionis meneriaki Angel untuk menghentikannya. Angel diam-diam menyeringai, kemudian menjawab. Kak Sally, aku rasa menjadi pelayan saja sudah cukup bagiku, terima kasih atas perhatianmu. Ya sudah, kalau begitu. Aku hanya ingin mengingatkanmu saja. Sekarang sudah waktunya ganti shift, kamu boleh pulang. Ucap Kak Sally sambil melambai-lambaikan tangannya. Ya, terima kasih Kak Sally. Setelah mengatakan ini, Angel langsung pergi ke ruang ganti untuk berganti baju, kemudian dia langsung berjalan keluar dari hotel tersebut. Dalam perjalanan pulang, Angel berjalan dengan perlahan. Kalau melihat penampilan Angel saat ini yang hanya mengenakan pakaian sederhana tanpa riasan di wajahnya, tidak akan ada yang menyangka bahwa dia adalah mantan CEO Grup Kusuma di kota Neo. Juga tidak akan ada yang percaya bahwa Angel pernah menjadi wanita kebanggaan semua orang di kota Neo. Bab 633 harus mengalaminya sendiri. Saat ini cuaca sudah mulai dingin. Daun-daun pada pepohonan yang berderet di kedua sisi jalan sudah mulai menguning, lalu mulai berguguran. Saat ini, Angel hanya mengenakan pakaian yang tipis, angin dingin yang bertiup membuatnya memeluk tubuhnya sendiri dengan kedua tangannya. Cuaca sudah mulai dingin, mumpung besok aku libur, aku akan pergi membelikan pakaian tebal untuk Tino. Angel sedikit mendongakkan kepalanya, kemudian berkata pada dirinya sendiri sambil memandangi pepohonan. Meskipun Angel tidak memakai riasan apapun di wajahnya, dia masih tetap terlihat sangat cantik. Setelah mengatakan kalimat ini pada dirinya sendiri, Angel kembali menundukkan kepalanya, kemudian sedikit mempercepat langkah kakinya. Valentino di rumah sendirian. Selama bekerja seharian ini, Angel selalu memikirkan Valentino, dia tidak bisa tidak mengkhawatirkan pria itu. Kota Fero letaknya cukup jauh dari kota Neo. Selain itu, di kota Fero ada banyak sekali kota-kota tua yang cukup terpencil yang sangat cocok untuk dijadikan tempat bersembunyi. Hal yang paling krusial adalah, Angel dan Valentino tidak mengenal siapapun di sini, hal ini membuat mereka sedikit kerepotan. Tiba-tiba, Angel teringat bahwa ada salah satu kerabat jauh Mary yang tinggal di kota Fero. Dulu Angel dan Mary pernah pergi ke rumah mereka beberapa kali, tapi setelah orang tua kerabat jauh Mary itu meninggal, mereka tidak pernah pergi ke sana lagi. Saat melihat tempat pemberhentian di kota Fero, Angel langsung mengajak Valentino untuk turun.
Namun, begitu teringat dengan perkataan Hendrik yang tidak memperbolehkannya untuk menghubungi siapapun, Angel mengurungkan niatnya untuk mendatangi kerabat jauh ibunya itu, dan memutuskan untuk mengurus Valentino di kota Vero seorang diri. Uang yang Angel miliki tidaklah banyak, hanya ada sekitar belasan juta rupiah. Dia membutuhkan lebih banyak uang untuk menjalani kehidupan di kota ini. Hanya untuk biaya makan sehari-hari dan membelikan mainan Valentino saja sudah menghabiskan banyak uang. Oleh karena itu, meskipun Angel mengkhawatirkan Valentino, dia terpaksa harus membujuk Valentino untuk tetap tinggal di rumah, sedangkan dirinya akan bekerja di luar untuk mencari uang. Hanya orang yang mengalaminya sendiri yang tahu bagaimana rasanya. Hanya Angel yang mengetahui bagaimana rasanya hidup seperti ini, tapi dia sama sekali tidak pernah menyesal. Tempat tinggal Angel dan Valentino tidak jauh dari hotel tempat Angel bekerja. Mereka berdua tinggal di rumah susun tua yang tampaknya akan dirobohkan pemerintah sewaktu-waktu. Lingkungan tempat tinggal mereka sangat buruk, ada berbagai macam orang yang tinggal di sana. Akan tetapi, harga sewa di sana sangat murah. Selain itu, Angel juga tidak perlu menandatangani surat perjanjian sewa-menyewa. Angel pergi ke supermarket untuk membeli beberapa sayur dan buah-buahan. Setelah selesai, dia langsung bergegas pulang dengan barang belanjaannya. Ketika berjalan melewati toko mainan, Angel melihat sebuah mobil rumcat yang dipajang di jendela. Dia memandangi mobil tersebut cukup lama. Mobil rumcat yang terbuat dari aluminium itu adalah mobil mainan yang resmi dikeluarkan oleh Ferrari. Harganya hampir 2 juta rupiah. Mobil rumcat itu adalah mainan yang diinginkan oleh Valentino. Waktu itu, saat mereka berdua sedang berjalan-jalan keluar dan melewati toko mainan ini, Valentino terus memandangi mobil itu dan tidak mau pergi dari sana. Namun, setelah melihat harganya, Angel langsung berbalik badan sambil menghela napas panjang, kemudian berjalan pergi dari sana. Saat baru tiba di rumah susun tempat dia tinggal, Angel berpapasan dengan seorang wanita yang memakai riasan tebal di wajahnya. Wanita itu sedang memegang sebatang rokok di tangannya. Angel mengenal wanita itu, sepertinya dia melakukan pekerjaan yang tidak halal. Wanita itu juga mengenal banyak pemuda pengangguran yang kerjanya hanya luntang-lantung di jalanan. Tampaknya dia adalah preman yang cukup terkenal di sana. Waktu itu, wanita itu pernah mengajak Angel untuk bekerja dengannya, tentu saja Angel langsung menolak tawarannya. Akibatnya, wanita itu jadi menyimpan dendam kepada Angel, dia selalu sentimen terhadap Angel. Oleh karena itu, Angel langsung menundukkan kepalanya dan membiarkan wanita itu berjalan melewatinya. "Wah, apa lagi yang kamu beli?" Begitu melihat Angel, mata wanita itu langsung bersinar. Setelah itu dia langsung menarik kantong plastik di tangan Angel. "Apa ini?" "Zukini. Labu kundur." "Cek, kamu pelit sekali. Kamu hanya membeli bahan masakan yang harganya murah." "Wah, ternyata kamu juga membeli daging. Kamu sudah gajian ya?" "Haha." Wanita itu berdecak beberapa kali, kemudian beralih menatap ke arah tangan Angel yang satunya. "Apa itu? Kamu membeli buah-buahan busuk lagi untuk adikmu yang idiot itu. Dengarkan aku, ya. Kenapa kamu tidak memanfaatkan kelebihan yang kamu miliki? Kalau kamu mau bekerja denganku, kamu bisa mendapatkan uang 2 juta rupiah dalam sehari. Kamu percaya tidak?" Begitu mendengar ini, Angel langsung mengangkat wajahnya dan menatap ke arah wanita itu, kemudian berkata dengan tegas, "Tino tidak idiot. Cuy. Sekarang aku sedang tidak punya waktu untuk berdebat denganmu." Setelah meludah dengan sinis, wanita itu langsung berbalik badan dan berjalan pergi. Angel berjalan menuju ke rumahnya dengan perasaan sedih. Semua orang yang tinggal di lingkungan ini tahu kalau Angel mempunyai seorang adik yang idiot. Informasi ini tersebar dari mulut ke mulut. Angel juga tidak bisa menjelaskan apapun kepada mereka karena secara tidak langsung hal ini malah menguntungkannya. Identitas mereka yang sebenarnya tidak akan terbongkar. "Angel, adikmu mencabuti bunga-bungaku sampai habis. Bagaimana kamu akan mempertanggungjawabkan hal ini? Hei, kemarilah. Coba lihat. Mangkuk yang baru aku beli kemarin digunakan olehnya untuk bermain pasir. Aku beritahu ya, kamu terlalu memanjakan adikmu itu. Terlepas dari kondisinya yang seperti itu, caramu mendidiknya tetaplah salah. Jangan terlalu memanjakannya. Mungkin kamu sudah terbiasa memperlakukannya seperti itu, tapi maaf, kami tidak bisa seperti itu." Dalam sekejap, beberapa orang tetangga langsung mengerubungi Angel dan mengomelinya secara bergantian. Maafkan aku.
Terima kasih karena kalian sudah membantuku untuk mengurus adikku. Setelah ini aku akan menegurnya, ucap Angel sambil tersenyum dengan terpaksa. Minta maaf saja tidak cukup. Kamu bilang kami hanya perlu membiarkannya bermain di halaman, tapi apa? Dia malah membuat kekacauan di halaman. Kalau sudah begini, siapa yang dirugikan? Kami tidak bisa membiarkan ini. Kami akan berbicara kepada pemilik rumah untuk meminta kalian pindah dari sini, ucap salah satu dari mereka dengan dingin. Maaf, aku benar-benar minta maaf. Aku akan mengganti kerugian kalian. Angel langsung mengeluarkan uang gajinya yang baru dia terima hari ini, kemudian membayar ganti rugi kepada orang-orang itu. Mereka semua langsung menerima uang tersebut tanpa sungkan, kemudian pergi meninggalkan Angel dengan perasaan puas. Setelah mereka pergi, Angel langsung berbalik badan dan lanjut berjalan menuju ke rumahnya. Saat berbalik badan, Angel meneteskan air matanya. Angel tidak pernah menyesal mengajak Valentino untuk hidup bersamanya, juga tidak pernah berpikir bahwa Valentino mempersulit hidupnya. Namun, berbagai ejekan, hinaan dan tindasan dari orang-orang membuat Angel merasa sangat tertekan. Pada saat ini, Angel benar-benar merasakan apa yang dirasakan oleh Valentino saat diperlakukan dengan dingin oleh keluarga Kusuma selama 3 tahun penuh. Angel berdiri di depan pintu rumahnya sejenak untuk menyeka air matanya dan menarik napas dalam-dalam. Setelah itu dia langsung membuka pintu tersebut sambil memasang senyum di wajahnya. Tino, aku pulang. Hari ini aku akan memasakkan makanan enak untukmu, ucap Angel sambil tersenyum. Saat ini Valentino sedang duduk di lantai sambil memainkan mobil-mobilannya. Begitu mendengar suara Angel, Valentino langsung menengok ke arahnya dan bertanya, ada daging tidak? Ada. Hari ini aku gajian, jadi aku membelikan daging untukmu. Angel berjalan menghampiri Valentino sambil tersenyum, setelah itu dia mengulurkan tangannya untuk membelai wajah Valentino. Valentino membuka kantong plastik di tangan Angel dan melihat isinya, setelah itu ekspresi wajahnya langsung dipenuhi dengan kekecewaan. Mana mobil RC-ku? Tanya Valentino sambil mendongakkan kepalanya dan menatap Angel lekat-lekat. Angel tertegun sejenak kemudian menatap Valentino dengan ekspresi bersalah. Kamu bilang kamu akan membelikanku mobil lumcat saat kamu gajian. Valentino memelototi Angel dengan marah. Tino, mobil lumcat itu harganya sangat mahal, kita masih harus membayar uang sewa rumah serta tagihan listrik dan air. Selain itu, saat ini cuaca sudah mulai dingin, aku ingin membelikan jaket tebal untukmu. Jadi, aku akan membelikan mobil lumcat itu bulan depan ya. Aku tidak mau dengar apapun. Kamu tidak menepati janjimu. Kamu pembohong. Tanpa menunggu Angel selesai berbicara, Valentino langsung menutup telinganya rapat-rapat sambil mengentak-entakkan kakinya dengan keras. Selama beberapa bulan ini, Angel selalu memanjakan Valentino. Hal ini membuat Valentino menjadi semakin manja dan sulit diberi pengertian. Akan tetapi, Angel tidak pernah merasa bahwa dirinya terlalu memanjakan Valentino. Angel merasa bahwa dirinya telah berutang banyak kepada Valentino. Oleh karena itu, inilah salah satu cara dia membayar utangnya pada Valentino. Aku tidak berbohong. Aku janji aku akan membelikan mobil lumcat itu bulan depan. Angel berjongkok di lantai sambil menatap Valentino lekat-lekat.